sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Ya, terkait dengan Pantai Dirini ya teman-teman, lokasi 4 siswa SMPN 7 Mojokerto yang tewas secara tragis dibawa oleh ombak yang sangat misterius tiba-tiba muncul. Ya, tapi di sini Mbak Ilo saya akan jelaskan dulu, nanti panjenengan bisa mengomentari mungkin ya, dimana saya akan mulai dengan asal usul nama Drini ya Mbak Ilo, yang dimana ini jadi nama pantai di lokasi tersebut ya. Nama Drini diyakini berasal dari pohon santinggi yang dalam bahasa Jawa disebut Drini ya. Pohon ini tumbuh di sekitar pantai dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Ada juga legenda yang menyebutkan bahwa nama Drini berasal dari tetesan air mata seorang ratu yang bersedih yang kemudian tumbuh menjadi pohon santinggi. Adanya penemuan nih sebelum kejadian ya, 4 siswa tenggelam ya, penemuan batu misterius. Beberapa waktu lalu, seorang nelayan menemukan batu dengan bentuk unik dan berat sekitar 1,5 kuintal di pantai Drini. Hal ini dikaitkan dengan sebuah pertanda akan terjadinya kejadian tak terduga. Nah, itu berarti adalah asal-usul nama Drini ya, dan penemuan sebuah batu yang dianggap unik dan aneh. Tentu diambil dong, ya diambil. Kemudian terjadilah peristiwa tenggelamnya 4 bocah ini. Ada nggak kaitannya itu Mbak? Mengambil sebuah benda yang tak lazim atau aneh, kemudian terjadilah peristiwa seperti ini. Tenggelamnya 4 bocah, 4 siswa ya, SMP 7 Mojokerto. Silakan Mbak. Nah, itu kalau dari pandangan saya ya, itu ketika kita menemukan sesuatu benda yang namanya tak lazim itu, sebaiknya jangan dibawa begitu saja. Jangan dibawa begitu. Unik toh? Iya. Mana tahu mahal harganya. Iya, benar gitu, benar. Karena gini, barangnya unik, barang yang tak pernah kita lihat. Nah, bisa jadi adalah bukan barang biasa. Bukan barang biasa. Bisa jadi itu barang sosok milik gaib. Oke. Arti kata begini, sang makhluk gaib ini meminta pertukaran. Nah, seperti itu. Ngeri juga ya. Makhluk gaib itu memberikan oleh-oleh lah kita bilang ya. Nah, tapi mereka adalah meminta imbalan seperti itu. Nah, itulah bisa terjadi seperti tumbalnya tersebut. Oh, berarti dengan kata lain adalah batu itu sebagai hadiah di awal gitu. Nah, jadi ketika kita menemukan benda sesuatu, sebaiknya kita pamit dulu. Pamit ya. Nah, minta izin kepada Sang Pencipta, kepada Sang Penunggu. Mohon izin kalau memang ini rezeki, janganlah meminta apa-apa, jangan meminta tumbal seperti itu. Nah, jika engkau mengizinkan, baru kita ambil. Nah, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi apapun. Oke. Ini batu ya, batu di sekitaran pantai. Kalau di danau, Bas, saya pernah dengar ikan emas diambil, kemudian nggak berapa lama terjadilah kapal tenggelam, kapal wisata tenggelam. Itu hampir sama nggak kalau disamain sama batu ini? Kalau pinggir pantai kan mustahil ya ada ikan-ikan ya. Iya. Gitu loh, namanya ombaknya besar gitu loh. Iya. Itu gimana Mbak? Itu ada sangkut pautnya. Ada sangkut pautnya ya. Pernah ada kejadian dahulu ya di daerah Sumatera Utara di Langkat, yaitu di Danau Pulkah ya, tempatnya anak hilang kejadian 3 bocah. Nah, di situ mereka sebelum menemukan belum ada kejadian 3 bocah hilang tersebut, mereka menemukan ikan mas sebesar katanya 1 ekor hampir 10 kilo. 1 ekor 10 kilo ya Mbak. Nah, itu sempat viral juga. Disitulah yang anehnya mereka itu. Nah, ketika para warga menemukan ikan tersebut, kelang beberapa hari kemudian, nah terjadilah 3 bocah atau 3 anak sekaligus hilang. Nizam Zahra itu ya Mbak? Iya, seperti itu. Nah, itulah. Jadi ada sangkut pautnya sesuatu hal yang tak lazim, sebaiknya jangan dibawa pulang gitu ya. Kembalikan saja atau letakkan saja di tempatnya, walaupun mungkin itu
aneh bahkan menggiurkan Iya. gitu loh. Tapi Tapi kalau pun terpaksa nih, iya, terpaksa kalau gimana? terpaksa kita sebaiknya kita pamit dulu. Mm-mm. Nah, ini Pamitnya gimana, Mbak? ya Kalau contoh, orang kalau contoh ya pakai Hmm. contohnya begini. Ya, ini kok aneh segini ya. Seandainya lah Mm-mm. penghuni kita bilang kolam ini ataupun penghuni laut ini Iya. ini mau kubawa pulang, Oke. izinkanlah. Tapi jangan meminta sesuatu dari saya seperti itu. Atau Nah, dari warga sekitar. seperti itu. Mudah-mudahan Hmm. itu tidak ada terjadi apapun gitu. Oke. Karena tidak ada pertukaran gitu ya. Oke. Nah, karena kita bawa sewenang-wenang karena kita menemukan sesuatu yang aneh gitu ya, kita bawa pergi. Iya. Nah, itulah yang sering terjadi. Kadang mereka ini meminta imbalannya seperti itu. Oke. Mbak, saya pernah dengar juga spiritual di Sumatera khususnya itu kalau mau menarik benda sesuatu yang belum pasti ya, itu aja katanya harus mengorbankan 1 ekor kerbau. Ya, Ya, kerbau aja nilainya udah 10 sampai dengan 20 juta. Barang yang ditarik ini juga belum pasti. belum pasti. Berarti manusia di sini, spiritual di sini kan berarti ini ingin apa ya? Tukar menukar nih. Iya. Menawarkan gitu. Ya kan? Pertukaran. Nggak mau nyawa mereka, mengorbankan nyawa si kerbau Iya. untuk mendapatkan sesuatu gitu ya, Mbak ya. Iya. Oke, jadi memang pantai Dirini itu memang misterius ya, Mbak. Mistisnya kuat gitu ya, Mbak ya. Ya, apalagi tempatnya Sang Ratu Kidul kita bilang ya. Iya, karena Nah, gini Mbak, penguasa. beberapa pengunjung itu mengaku ya pernah mengalami pengalaman supranatural ya, seperti melihat penampakan atau merasakan aura berbeda saat berada di pantai. Ya, pantai ini sering juga dijadikan lokasi bersemedi oleh para spiritualis gitu. Berarti kan lokasinya ya nggak bisa dibilang sembarangan Iya. gitu ya. Kira-kira ada berarti di sini gini ya, Mbak, pihak spiritual itu di sana itu berarti ya bisa dikatakan sering ya, Mbak, melakukan ritual-ritual kalau Ya, dibilang. mereka gini ya, hadirnya para spiritual di sana itu, mereka sudah tahu ya tata cara Iya. mendekatkan diri atau berbaur dengan bangsa lembut tersebut. Oke. Nah, sementara kita orang awam ini kan sembrono. Tidak Loh, tahu. berarti spiritual di sana itu nggak mau mendoakan warganya atau pendatang gitu toh? Ya, bukan tidak mau mendoakan. Mm-mm. Nah, spiritual kehadiran di sana kan contoh ada niatnya tertentu masing-masing Iya. gitu ya. Ada yang contoh ingin menambah wawasan atau menambah ilmu betapa di gunung seperti itu ya. Iya. Nah, tujuannya kan bukan untuk kepada warga gitu ya, terutama untuk mereka ini tentang diri mereka gitu yang dilibatkan gitu ya, tentang seperti itu. orderan bisa Iya, jadi ya. seperti itu. Orang minta sesuatu diritualkan sama paranormal atau spiritual, datanglah ke pantai itu untuk meminta, untuk mendoakan gitu ya. Jadi bukan untuk keselamatan warga ataupun pendatang ya, Mbak ya. Iya. Kecuali ada pesanan Nah, gitu ya. seperti itu. Siapa yang mau pesan, Mbak? Orang warga yang datang juga dari jauh-jauh ibaratnya. Ya, mungkin tidak ada koordinasinya ataupun tidak diundang gitu ya. Mereka ini para spiritual untuk kalau kita bilang komunikasi dengan bangsa mereka, bangsa lembut tersebut. Seperti harusnya ada komunikasi Iya. dan minta izin sama yang juru kunci. kita bilang seperti itu. Oke, mungkin sampai sini aja, kita lanjut di part berikutnya terkait dengan pantai Dirindi dan 4 siswa yang meninggal tragis.